Bersama kami, saudara, pada segmen ini kami akan mengajak Anda untuk mengulas informasi dari sejumlah berita yang sudah kami pilih dalam sepekan terakhir. Yang pertama adalah lengkap sudah terkait dengan misi pemimpin tertinggi Gereja Katolik Indonesia, Paus Fransiskus, untuk menyapa umat Katolik di Indonesia. Setelah 4 hari menjalani perjalanan apostoliknya di Indonesia, Paus Fransiskus pada 8 September bertolak ke Papua Nugini. 4 hari yang bersejarah. Kedatangan Paus memberikan kesan dan pesan begitu mendalam tentang kesederhanaan seorang pemimpin. Kesederhanaan Paus ini kembali terlihat saat Paus Fransiskus meninggalkan Indonesia. Paus menggunakan pesawat komersial maskapai Garuda Indonesia untuk menuju ke Papua Nugini. Sesaat sebelum naik pesawat untuk melanjutkan perjalanan ke rasulan berikutnya, Sri Paus menyalami sejumlah petugas Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para petugas pun membalas Paus Fransiskus dengan balik memberi salam dan mencium tangan Bapak Paus. Sejak hari pertama menginjakan kaki di Indonesia, kedatangan Paus Fransiskus disambut begitu antusias oleh umat Katolik Indonesia. Selama kunjungan, jendela mobil Paus Fransiskus selalu terbuka lebar. Senyum dan lambaian tangan Paus selalu terlihat kala menyapa warga di sepanjang jalan. Bahkan sesekali Bapak Paus berhenti untuk memberikan berkat bagi umat yang ditemuinya. Banyak warga yang berkesempatan bertemu dan diberkati oleh Paus Fransiskus seperti seorang ibu yang sedang mengandung ini, saudara. Beruntung saat itu Bapak Paus berhenti di depannya. Kemudian Bapak Paus ini sempat sedikit berbincang dengan ibu ini dan memberikan berkat pada anak yang dikandungnya. Paus Fransiskus juga bertemu dan menyapa ratusan kaum disabilitas dan lansia di gedung KWI. Mulai dari kaum disabilitas, lansia hingga masyarakat kelas bawah mendapatkan kesempatan khusus bertemu dengan Sri Paus secara langsung. Dalam kesempatan ini, Paus Fransiskus memberkati tiap peserta yang hadir dan juga memberikan rosario. Momen hangat dan manis juga terasa saat Paus Fransiskus menuju gereja katedral melalui terowongan silaturahmi usai menemui tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal. Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, ini mencium kening Paus Fransiskus. Dan sebaliknya, Bapak Paus pun membalas dengan mencium tangan Imam Besar Istiqlal. Kedekatan dua pemuka agama ini membawa pesan soal hubungan persahabatan dan toleransi yang tulus antar umat beragama. Nasaruddin menyebut Masjid Istiqlal bukan hanya rumah ibadah semata, melainkan rumah besar bagi kemanusiaan. Kemudian, kalau Anda ingat, saudara, sebelum Misa Kudus dimulai, Paus Fransiskus juga menyapa puluhan ribu umat Katolik di Stadion Madia dan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan menggunakan mobil maung, Paus Fransiskus mengelilingi stadion untuk menyapa lebih dekat para umat Katolik yang sudah hadir di stadion. Tampak sesekali Paus Fransiskus berhenti untuk menyalami dan memberikan berkat kepada para umat. Dalam pesan misanya atau pada homili, Paus Fransiskus di sini meminta umat Katolik untuk menaburkan kasih dengan menempuh keyakinan dan jalan dialog. Largo, non stancatevi di gettare le reti, non stancatevi di sognare, non stancatevi di sognare e costruire ancora una civiltà della pace. Osate sempre il sogno della fraternità, che è un vero tesoro fra voi. Sulla parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciosi la strada del dialogo, a praticare ancora la vostra bontà e gentilezza col sorriso tipico che vi contraddistingue. Kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia membawa nuansa kesederhanaan yang tersirat dari pilihan akomodasi selama kunjungannya di Indonesia yang jauh dari kesan mewah.
Mulai dari penggunaan pesawat komersial ke Indonesia, mobil yang biasa dipakai orang Indonesia selama kunjungan, hingga memilih untuk menginap di Kompleks Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan. Kesederhanaan Paus ini konsisten dilakukan. Selama perjalanan, Paus memilih untuk duduk di depan di sebelah pengemudi. Alih-alih menginap di hotel berbintang, Paus Fransiskus justru memilih bermalam di Kedubes Vatikan.